Nah, nanti untuk contohnya kalau misalkan kita mix antara data nominal dengan data rasio gitu, misalkan data tentang apa? Kita sudah mengkategorikan data itu berdasarkan laki-laki dan perempuan, misalkan dikodekan 0 dan 1. Nah, tetapi pada saat menampilkan statistik deskriptifnya itu keluar angka rata-rata gitu. Ketika dihitung itu kan misalkan jadi gini, datanya ada 30 orang, 30 orang yang akan kita catat, 30 orang sebagai sampel, kemudian kita identifikasikan ya, orang pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki, empat laki-laki, nah gitu. Terus kita kodekan kan, 01, 01, 01, terus kemudian pada saat kita rata-ratakan, kita hitung rata-rata, berarti kan 0 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 gitu ya. Misalkan di sini satunya laki-laki, nolnya adalah perempuan. Ketika dirata-ratakan, tetap akan keluar nilai rata-rata kan, karena yang di nilai rata-rata itu kan dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jadi walaupun dia bersifat data nominal, tapi pada saat kita hitung rata-ratanya itu tetap keluar angkanya gitu. Nah, kemudian kita tampilkan. Tetapi apakah itu merupakan analisis deskriptif yang baik? Nah, tentu saja karena dia merupakan data nominal, tentu saja ketika kita menghitung rata-ratanya itu tidak akan berarti gitu. Jadi kalau dicari, dihitung tetap akan keluar baik dengan manual maupun dengan bantuan software pasti keluar, tetapi interpretasinya nanti itu tidak akan berarti. Nah, lebih berarti seperti apa? Nah, dengan ini tadi dengan frekuensi table. Jadi ditunjukkan proporsinya, berarti dari 30 orang tadi 40%-nya perempuan, 60%-nya adalah laki-laki. Nah, itu akan lebih bermakna gitu. Jadi, oh berarti yang dominan dari sampel yang kita punya adalah laki-laki. Dia sebesar 60%, sisanya adalah perempuan. Jadi lebih ada ceritanya, bisa digali di situ. Kemudian untuk yang rasio, kalau yang interval tadi kan dengan arithmetic mean, data interval, misalkan tadi 30 orang dicatat IQ-nya misalkan. Nah, kemudian supaya bermakna berarti kita bisa hitung rata-rata aritmatiknya. Nah, untuk yang rasio di sini kita bisa buat menjadi angka indeks, kemudian rata-rata geometrik maupun rata-rata harmonik. Jadi bisa lebih bervariasi untuk data rasio kan. Memang tingkatannya tadi nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio. Nah, kemudian ke arah tabulasi di sini. Tabulasi ini adalah proses yang kalau saya bilang bisa dibilang natural gitu. Jadi setelah mendapatkan data, ini kita bayangannya akan lebih mudah jika data mentah gitu ya. Kita ambil data primer, terjun ke lapangan, data ditangkap, dicatat. Nah, untuk mengelompokkan, untuk merekap gitu ya, itu biasanya dibuat tabulasi. Jadi di sini diatur ke dalam tabel sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Yang paling sederhana adalah tabel frekuensi. Jadi akan dicatat tadi kemunculannya. Misalkan tadi data sampel 30 orang, nah akan dicatat laki-laki berapa jumlahnya, perempuan berapa, dibuat persentase terhadap total. Nah, ini adalah proses tabulasi. Jadi ini merupakan proses, kenapa saya bilang natural itu dalam artian ini adalah salah satu tahapan yang otomatis akan dilakukan gitu. Jadi pada saat selesai mengumpulkan data, datanya banyak, nah ini akan langsung ditabulasikan supaya teratur tadi, baik dengan kalau dulu kan manual gitu ya, di teman-teman ambil buku atau kertas, digambar tabelnya lalu diteli gitu ya. Tapi itu kan udah zaman zaman Majapahit gitu. Nah, sekarang untuk zaman abad terkini, nah berarti kan nanti tinggal di datanya itu udah masuk ke program, terkumpul di database. Nah, nanti tinggal di retrieve, dibuat tabulasi pakai pivot table yang paling sederhana gitu ya.
ditabelkan, dibuat tabel frekuensi, persentasenya dimunculkan gitu. Nah, kemudian untuk tabel frekuensi di sini ini adalah dalam bentuk format baris dan kolom yang menunjukkan jumlah tanggapan tadi ya dengan bentuk tally tadi. Kemudian biasanya langsung dibuat persentasenya. Kenapa orang atau pada saat pada saat menampilkan data itu lebih suka dalam bentuk persentase. Jadi ada beberapa argumen kalau misalkan pakai persentase itu kan berarti mungkin tidak perlu dimunculkan angka totalnya gitu. Siapa tahu keterbatasan sampelnya adalah jumlahnya sedikit. Kemudian biar tampak estetis gitu ya, ditampilkan angka persen supaya orang tidak mengetahui jumlah totalnya. Misalkan sampelnya cuma 5 gitu ya. Misalkan sampel ini tentang produk kosmetik gitu ya, terus mengumpulkan respon apakah produk ini benar-benar bisa menghilangkan kerut dalam 1 malam. Terus kita ambil sampel, terus yang jawab iya itu 4 orang, 4 dari 5. Ketika dibuat persentase itu kan 80% gitu. Padahal dari 5 orang saja sampelnya. Nah, itu kadang bisa jadi sisi itu yang akan diambil atau dijadikan pertimbangan ketika menampilkan persentase. Tetapi alasan yang sebenarnya bahwa dengan menggunakan persentase itu akan lebih mudah tergambarkan kategori ini itu tuh memiliki porsi seperberapa bagian dari keseluruhan data. Kalau dengan menggunakan persentase itu kan nanti akan lebih terbayangkan, oh ini datanya ini ternyata lebih mendominasi gitu. Jadi lebih bisa didapatkan gambarannya. Kemudian untuk central tendency ini adalah central tendency berarti untuk tipe-tipe datanya nominal itu central tendensinya biasanya modus gitu ya. Kemudian measure of dispersionnya nggak ada. Kemudian untuk data ordinal ini pakai median dan persentil, sedangkan interval atau rasio itu kita bisa hitung mean dan standar deviasi. Nah, seperti tadi saya bilang, saya contohkan di awal, kalau misalkan datanya nominal dihitung min-nya ya tetap keluar, tetapi menjadi tidak berarti gitu. Jadi di sini akan lebih baik jika di nominal itu data nominal tadi ditampilkan data yang terbanyak gitu ya. Jadi lebih biasanya kan orang akan lebih cenderung melihat itu yang fenomena yang catchy gitu di layar itu ditampak tinggi, tampak turun lebih tinggi daripada yang lain, lebih rendah daripada yang lain ketika digambarkan dalam grafik garis atau histogram gitu. Jadi akan muncul, loh ini ada yang paling menonjol gambarnya paling menyita perhatian. Nah, itu biasanya yang akan dibahas gitu, yang akan dinarasikan. Tentunya dinarasikan dalam hal artian kalau dia datanya itu tidak ada gejolak, berarti kan kita bisa bilang bahwa memang datanya itu memang ada di sekitar rata-ratanya gitu, tidak ada sesuatu yang harus di-highlight gitu. Kemudian untuk tabulasi silang ini adalah teknik untuk mengatur data menurut kelompok, kategori atau kelas sehingga akan memfasilitasi perbandingan. Nah, dia merupakan untuk tabulasi silang itu adalah distribusi frekuensi untuk 2 atau lebih set variabel. Jadi untuk yang tabel frekuensi itu hanya tentang satu variabel, sedangkan untuk tabulasi silang itu akan berisi atau menggambarkan 2 atau lebih variabel dalam satu tabel. Jadi di sini biasanya akan menarik gitu ya ketika kita bisa mentabulasi silangkan beberapa fenomena dalam satu tabel. Jadi akan lebih kaya. Jadi dalam satu tabel kita punya beberapa sisi pandangan. Nah, untuk menentukan mana-mana saja yang akan ditabulasi silangkan, tentu saja ini akan sesuai atau harus sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut gitu. Jadi yang ingin diangkat itu tentang variabel apa, variabel utamanya apa, nah nanti biasanya itu yang akan kita
tonjolkan atau yang akan kita sering highlight gitu, karena itu adalah objek dari penelitian kita. Nah, dengan tabulasi silang itu berarti kita bisa menganalisis data menurut kelompok atau kategori. Jadi bisa dikelompok-kelompokkan. Misalkan bicara tentang indeks kinerja gitu ya, indeks kinerja dari suatu program berdasarkan provinsi. Kemudian indeks kinerjanya itu akan dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi. Nah, kemudian provinsinya ini akan dibuat per bagian timur, bagian barat, atau per pulau misalkan, pulau-pulau besar gitu ya, pulau-pulau utama di Indonesia, berapa persen gitu ya yang dari isinya bisa persentase ataupun tally, nah tapi biasanya dalam bentuk persen. Di Pulau Sumatera berapa persen provinsi yang masuk ke kategori A, B, C, D, dan seterusnya. Yang tadi kategori sedang, rendah, dan tinggi. Kemudian akan bisa dibandingkan perbedaannya. Jadi dalam satu pulau itu ada berapa persen yang rendah, sedang, dan tinggi. Terus lebih banyak yang mana di antara 3 kategori tadi, itu lebih banyak mengumpul di kategori yang mana. Itu kan akan menjadi hal yang menarik. Kemudian ketika dibandingkan dengan di pulau lain, apakah fenomenanya sama? Misalkan sebagian besar sudah di kategori tinggi yang di Pulau Sumatera. Kemudian yang di Pulau Jawa di kategori sedang. Berarti kan ini ada perbedaan. Nah, ini akan bisa digali lagi, bisa dilihat dibandingkan lagi dengan di pulau yang lain, apakah semuanya seperti itu fenomenanya atau ada hal-hal menarik lain. Jadi kita bisa dapatkan poin-poin untuk kita highlight. Kemudian tabel kontingensi dibuat dalam bentuk tabel kontingensi dan persentase seperti tadi yang saya singgung biasanya akan lebih mudah dibaca atau mudah si audiens ini akan lebih bisa membayangkan berarti sebagian besar ini akan memiliki kecenderungan kemana, akan berkelompok di sebelah mana. Nah, itu biasanya yang akan menjadi perhatian. Kemudian untuk basis ini adalah jumlah responden atau observasi dalam satu baris atau kolom yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase. Jadi kalau misalkan kita membuat tabulasi silang itu kan berarti ada 2 komponen ya kan, komponen baris dan kolom. Nah, 100%-nya itu akan kita hitung di barisnya atau kolomnya, sehingga penulisan angka 100, total 100 di dalam tabulasi silang itu adalah krusial, karena itu adalah untuk menentukan ketika dibuat persentase tadi, persentasenya itu terhadap apa? Terhadap kolomnya kah? Terhadap barisnya kah? Gitu. Jadi jangan sampai si audiens itu akan bingung, karena untuk membaca tabulasi silang itu kan tidak sesederhana membaca tabel frekuensi yang hanya berisi satu variabel gitu. Kemudian untuk elaborasi dan penyempurnaan, jadi terdapat variabel moderator gitu ya. Variabel moderator ini adalah variabel ketiga yang ketika dimasukkan ke dalam analisis, ini akan mengubah atau memiliki efek kontingensi pada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi kayak variabel ini kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya mengenai variabel moderator. Jadi maksudnya jadi hubungan antara dua variabel atau hubungan antara variabel independen dan dependen ini akan berubah ketika dimasukkan variabel lain yang sebagai variabel moderator. Kalau misalkan di sini dia walaupun nggak semua hal itu harus kita buat variabel moderatornya ya, karena kan biasanya yang akan kita hitung itu adalah langsung hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian dengan variabel moderator ini adalah untuk mengeliminir gitu ya adanya hubungan palsu atau spurious relationship. Jadi sebenarnya hubungan itu nggak ada tapi signifikan gitu. Tapi ketika dilihat hubungannya secara statistik itu menunjukkan indikasi yang kuat. Nah, jadi di sini hati-hati terhadap hubungan ini. Jadi hubungan yang nyata antara dua variabel yang tidak otentik. Jadi secara angka, secara statistik itu meyakinkan.
Tetapi sebenarnya ketika dicek lagi secara fenomena, hal itu tuh sebenarnya nggak masuk akal gitu. Itu adalah spurious relationship. Kemudian dengan menggunakan analisis kuadran, jadi analisis kuadrannya ini biasanya menggunakan 2 skala rating. Gampangnya untuk analisis kuadran itu kita akan membuat 4 kuadran dari 2 tabel dimensi. Apa kalau 4 kuadran itu membayangkannya kayak yang sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi ketika kita punya 2 variabel, kemudian kita buat ada 4 daerah di mana nanti kalau misalkan di sisi kanan atas itu kan berarti X-nya tinggi, Y-nya tinggi, kemudian untuk yang di di kiri atas itu kan berarti X-nya rendah, Y-nya tinggi. Jadi bisa kita buat kelompok dalam pengelompokan berdasarkan kuadran ini. Kemudian di tahap kedua adalah transformasi data. Jadi di transformasi data ini adalah proses mengkonversi data, mengubah bentuk data asli ke format baru. Jadi perubahan format data, kemudian dengan adanya transformasi itu diharapkan analisis datanya yang akan kita lakukan itu akan lebih tepat, kemudian bisa menjadi variabel baru. Maksudnya variabel baru berarti kita punya data asli plus data hasil transformasi gitu. Di sini bisa menggunakan summative score dijumlahkan gitu ya, variabel 1 plus variabel 2, variabel 3. Misalkan kita mau menghitung misalkan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan publik, padahal fasilitas kesehatan publik itu kan ada beberapa gitu ya, puskesmas, rumah sakit, ini kunjungan rawat jalan gitu ya. Jadi ketika si responden itu mengisi, ada beberapa angka yang diisikan ke pertanyaan-pertanyaan tadi, berarti kan puskesmasnya 2 kali, rumah sakitnya 1 kali. Nah, ketika dia dijumlahkan, kita akan mendapatkan jumlah kunjungan rawat jalan ke fasilitas publik. Jadi dia rinciannya itu ditanyakan, tetapi kita bisa juga memunculkan jumlah akumulatifnya gitu. Kemudian mengubah skala 5 poin di sini, misalkan di sini penggunaan skala Likert misalkan. Di situ tadi kita gunakan skalanya tuh banyak karena tadinya berpikir bahwa kalau dia banyak si responden itu akan sedetail mungkin, jadi akan memberikan jawaban yang makin mendekati ke spektrum jawaban dia yang sebenarnya gitu. Karena kan lebih detail. Nah, tapi pada saat mau ditampilkan ternyata misalkan kategorinya skala Likertnya 10 gitu. Kayak yang di PKL, kok PKL? Atau data SKD, BPS itu dia juga pakai skala Likert 10, terus ketika dilihat itu sebenarnya skala Likert yang 10 tadi masih bisa dikelompokkan lagi gitu. Jadi di sini dikelompokkan lagi, kita regrouping sehingga pada saat ditampilkan itu orang akan bisa mendapatkan gambarannya. Jadi ketika ditampilkan dengan kategori yang lebih sedikit itu, orang akan lebih bisa mendapatkan gambaran utuhnya. Kalau misalkan nilai detailnya kan otomatis kita akan prefer ke yang kategorinya banyak tadi kan. Nah, walaupun untuk penggunaan skala Likert terutama itu salah satu pertimbangannya adalah apabila nanti pada saat analisis ini berarti bisa deskriptif, bisa inferensianya itu kategorinya yang digunakan adalah sedikit, ya berarti pas nanyanya juga sedikit aja gitu. Bisa jadi pertimbangan yang diambil seperti itu. Jadi proses ini tidak dilakukan karena kita dari awal sudah mengambil posisi skala yang lebih sedikit. Kemudian angka indeks, jadi indeks number ini kan kita membuat skor. Jadi di sini ada proses kalibrasi ulang, di mana kalau indeks itu kan indeks komposit gitu ya, kayak di sini contohnya indeks harga konsumen. Jadi dia akan terdiri dari komponen-komponen penyusun, kemudian komponen penyusunnya itu banyak. Nah, kita ingin melihat fenomena secara keseluruhan sehingga
akan kita rangkum angka-angka tadi menjadi satu angka, yaitu angka indeks. Jadi angka indeks di sini akan menggambarkan keseluruhan dari angka-angka penyusunnya. Kemudian untuk menghitung urutan atau peringkat, nah biasanya akan diurutkan gitu ya, diurutkan yang dari kecil ke besar, dari rendah ke tinggi. Kemudian preferensi merek, maksudnya misalkan berdasarkan brand, merek mana yang lebih disukai, merek favorit gitu ya. Itu bisa ditampilkan. Kemudian untuk tabel, ini yang menjadi perhatian adalah pada saat membuat tabel itu harus jelas, ada judul, sumber gitu ya, sumber tabel, misalkan diambil dari data apa ya, diambil dari publikasi tertentu, berarti dituliskan sumbernya, atau kalau misalkan itu merupakan data olahan ya berarti dituliskan sumber data, raw data, kemudian diolah gitu ya, dituliskan diolah, atau misalkan dia pakai data dari, kita pakai data sekunder berarti disebutkan asal datanya kemudian diolah, atau misalkan data itu adalah data primer kita sendiri yang terjun ke lapangan berarti dituliskan data hasil penelitian. Dituliskan judul kolom, kemudian barisnya itu akan menunjukkan apa. Jadi maksudnya kalau misalkan apa yang biasa dikasih judul kan kolom, nah baris ini kalau misalkan tabelnya ini hanya menceritakan satu variabel kan otomatis barisnya ini adalah pengisian dari kategori kolomnya gitu. Tapi ketika nanti baris dan kolom itu menceritakan beberapa hal, ya berarti barisnya itu juga harus diisi dengan keterangan yang sesuai. Jadi di sini di judul kolom biasanya akan tetap dituliskan kayak satuan, misalkan satuannya itu berbeda-beda, berarti nanti di tiap kolom akan dituliskan satuan pada kolom tersebut. Atau kalau misalkan sama, berarti nanti di judul utama, di judul tabel, itu kita sudah tuliskan satuannya dalam apa, dalam kurung misalkan. Kalau dituliskan di kolom, berarti tiap-tiap kolom itu berbeda-beda gitu. Biasanya seperti itu untuk penulisan atau pembuatan tabel. Kemudian bagan dan grafik ini banyak sekali bagan dan grafik. Kemudian seiring dengan teknologi, bagan dan grafik yang bisa kita buat itu menjadi lebih beragam dan interaktif gitu. Bentuknya itu semakin apa? Semakin kelihatan apa? Bagus gitu ya, profesional. Jadi nggak kaku. Kita bisa mix dengan menggunakan berbagai macam teknik. Teman-teman bisa pakai yang teman-teman kuasai. Kita bisa kayak bikin grafik yang apa ya, yang fancy gitu, yang bagus, terus kayak apa, nggak hanya sekedar permainan warna tapi pakai gradasi, misalkan pakai efek-efek tertentu. Kalau yang sekarang kan yang pakai infografis itu ya, jadi ada boomingnya semua dibuat infografis karena secara visual itu akan lebih mudah diterima, lebih mudah diperhatikan, jadi pusat perhatian daripada ketika informasi tadi disampaikan dalam bentuk paragraf gitu. Di sini ada beberapa bentuk bagan dan grafik yang klasik, pie chart, line chart, bar chart, vertikal atau horizontal, tergantung dari layout yang akan teman-teman pakai nanti. Ini contoh untuk pie chart gitu ya. Terus ini tadi maksudnya dengan animasi-animasi apa sih, dengan ilustrasi, kok animasi, dengan ilustrasi-ilustrasi tertentu yang sesuai dengan temanya, dengan tema isi datanya tadi biasanya dibuatkan ilustrasi, dan biasanya ini adalah yang mahal tuh di sini. Kalau pakai atau kalau menghitung atau menampilkan pie chartnya itu kan pakai Excel lah, yang minim, yang di laptop, sebagian besar laptop atau PC rumahan itu ada, pakai itu muncul keluar gitu. Tapi menambahkan jeruknya di sini, sedotan air. Nah, ini adalah biasanya yang membutuhkan apa ya? Membutuhkan imajinasi, kreativitas tertentu gitu. Jadi ketika
ada teman-teman yang punya kelebihan di situ ya, ini berarti merupakan suatu peluang gitu, karena nggak semuanya bisa membuat hal seperti ini, membuat desain-desain kreatif seperti ini. Line graph, nah biasanya untuk bentuk grafik garis itu nggak cuma sekedar grafik, tapi bisa dikasih gambar di bagian belakangnya itu loh, dikasih belakangnya sesuai dengan topiknya, misalkan tentang ditampilkan tentang produknya gitu ya, tentang produk atau logo perusahaan lah minimal. Nah, tapi di sini biasanya ketika yang ingin ditampilkan itu banyak grafik, nah biasanya itu dituntut grafiknya itu akan dibuat menjadi berbeda-beda supaya variatif gitu, nggak boring. Kalau misalkan yang ditampilkan sedikit ya berarti kan memang orang itu akan memperhatikan ke situ gitu. Tapi ketika dalam satu laporan, kemudian laporannya itu bukan laporan utama gitu ya. Jadi nanti kalau di akhir PKL, wah kita belum udah mau bikin laporan ini, tapi itu udah kalau udah bikin laporan itu memang sisi positifnya berarti kerja udah hampir usai. Tapi di sisi lainnya bilang bahwa itu merupakan kerja yang berat juga gitu, karena biasanya kan sudah ditunggu deadline, misalkan laporan harus dikumpulkan tanggal berapa karena mau akan dipresentasikan ke audiens yang di sini gitu. Jadi biasanya itu juga merupakan waktu-waktu yang kritis gitu ya. Nah, nanti di dalam laporan PKL gitu itu kan berarti kita akan melaporkan secara detail gitu. Kemudian di sini berarti teman-teman akan dituntut kreativitasnya untuk melaporkan, menampilkan sebanyak mungkin informasi, atau ketika dia sangat banyak berarti kan nggak semuanya akan dibahas gitu. Nah, berarti kan harus dipilih. Nah, kriteria apa yang mau diangkat. Nah, jangan sampai ada fenomena-fenomena yang sebenarnya menarik untuk dibahas itu tidak dibahas gitu. Jadi ini nanti merupakan kerja yang penting gitu ya, karena tiap orang akan punya preferensi tersendiri mengenai sesuatu hal. Menurutku desainnya yang bagus seperti ini misalkan, terus menurutku yang akan baik diangkat itu adalah sisi pandang yang ini. Nah itu kan masing-masing akan memiliki sudut pandang yang beda gitu. Ini bar grafik batang gitu ya. Nanti di sini biasanya kalau ini grafik garisnya hanya ilustrasi, jadi ini bukan contoh grafik garis yang benar. Nah, kemudian untuk ini juga buat ilustrasi saja. Ini kan berarti kalau misalkan teman-teman membuat laporan, dituliskan judul gitu ya, judul jangan lupa, judul biasanya di bawah, terus ini legend sudah ada, tapi X title sama Y title-nya nggak ada, ini harus ditambahkan, satuannya apa, kalau ini kan kayak kategori tadi ya, kemudian satuannya penting karena ini yang mau ditampilkan tuh apa, apakah unit atau persentase gitu ya. Kemudian kalau secara kaidah ini sudah dimulai dari 0. Jadi seperti pergi ke pom bensin, kita mulai dari 0. Nah, ini biasanya adalah hal penting yang sering terlupa gitu. Jadi ini merupakan contoh yang sebaiknya teman-teman ingat terus. Jadi ketika teman-teman menampilkan data yang tidak dimulai dari 0, berarti harus curiga gitu. Ini kenapa nggak dimulai dari 0? Jangan-jangan ketika dia dimulai dari 0, fenomenanya itu akan berubah gitu. Jadi tidak seperti yang digambarkan gitu. Jadi ketika melihat grafik yang tidak dimulai dari 0 ya biasanya harus dikritisi gitu. Kemudian ini pakai web surveyor bar chart gitu ya. Karena bentuknya macam-macam, ada yang bisa juga ditampilkan. Kalau ini kan tidak ditampilkan angkanya ya, angka pastinya berapa, tapi ada juga kalau yang tertarik. Biasanya ketika si audiens itu menuntut atau angka itu dituntut ketelitiannya gitu, jadi pakai koma. Nah, makanya di tiap
barnya itu dituliskan angka persentase sebenarnya gitu, karena untuk menunjukkan kedetailan tadi yang mana angka-angka ini penting gitu. Tapi kalau misalkan enggak penting detailnya, perbedaan komanya itu enggak penting, berarti mungkin akan lebih baik jika angkanya itu enggak pakai koma-koma gitu kan. Kadang kecenderungan apa ya, kalau komanya banyak itu kan looks complicated gitu, jadi mungkin teman-teman lebih suka seperti itu kan, biar kelihatan apa, kelihatan sulit ini, kelihatan mahal. Padahal ketika dibulatkan pun tetap bermakna dan sebenarnya akan lebih mudah dilihat gitu. Tapi misalkan teman-teman di sini memiliki data yang kalau dibulatkan itu jadi terlihat seragam, atau ketika perbedaannya itu ada sesuatu yang ingin teman-teman angkat, nah itu berarti penggunaan digit angka di belakang koma akan menjadi penting gitu. Kemudian pakai komputer program ini bisa macam-macam. Aku kalau yang web surveyor ini kayaknya belum pernah pakai gitu ya. Kalau yang lain pernah semua dengan berbagai tingkat dengan berbagai macam. Yang nggak ada Stata. Terakhir aku pakainya Stata. Terbaru R. Jadi mau pakai yang manapun terserah. Bisanya Excel nggak apa-apa. Asal cukup untuk analisis deskriptif, dengan Excel pun sudah cukup gitu kan. Di sini yang nanti akan ditunjukkan bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar tampilan, walaupun sekali lagi tampilan itu menjadi penting karena misalkan untuk proses itu tadi ya, menarik atensi, menarik perhatian, tapi di sini yang lebih penting adalah interpretasinya gitu. Kenapa aku bilang ketika teman-teman nggak bisa tidak bisa mengolah gambar menghasilkan grafik yang tadi estetis tadi. Zaman sekarang kan bisa pesen gitu ya, bisa pesen tinggal bilang, bang aku minta dibikinin gampangnya seperti itu. Abangnya bisa kan, bisa bikinin gitu, misalnya ini abang-abang apa rental gitu, atau yang tukang desain, mas-mas tukang desain, kakak-kakak tukang desain gitu. Nah, tapi yang lebih mahal lagi itu adalah di interpretasinya. Kalau teman-teman pernah pakai jasa statistik, olah data itu murah. Yang lebih mahal adalah ketika minta ditambahkan interpretasinya, minta ditambahkan interpretasi, dan lebih mahal lagi kalau dimintakan implikasinya. Ini adalah contoh yang di Excel yang paling gampang, paling simple. Jadi nggak ada alasan lagi, saya ngitungnya manual Bu, karena nggak bisa Excel. Tentunya zaman sekarang itu udah nggak pakai ya alasan kayak gitu. Terus ini ada banyak, maksudku di sini teman-teman nggak perlu harus, oh berarti di sini harus bisa semua, enggak, tergantung. Karena ini masih di analisis deskriptif. Toh ketika nanti pakai analisis inferensinya pun nggak harus dengan software tertentu ini kan, nggak harus pakai tools tertentu, terserah yang mana bisa, yang mana lebih familiar gitu. Tapi biasanya kan kalau di stis tuh lihat-lihatan gitu. Tapi teman saya pakai itu Bu, saya juga mau coba pakai itu. Padahal ketika memakai tools yang dia sudah familiar itu akan lebih cepat kan. Hasilnya sama aja, tapi karena lihat-lihatan teman tadi, terus harus ada waktu untuk mempelajari lagi. Nah, biasanya masalahnya ke situ. Jadi isunya itu udah bergeser bukan ke fungsi, tapi ke isu insecurity tadi. Kemudian komputer program pakai box and whisker plots. Jadi di situ nanti akan dilihat kecenderungan datanya gitu ya. Interquartile range, mid spread-nya gimana, outlier. Biasanya untuk yang outlier ini akan menarik gitu, di mana pencilan kan orang-orang itu akan lebih apa ya? Tadi lebih tertarik untuk melihat yang berbeda kan. Jadi ketika ada data yang jauh di luar kumpulan teman-temannya itu, terus timbul pertanyaan itu kenapa dia berbeda sendiri, nanti akan digali latar belakangnya, tapi sekali lagi kita tidak melakukan kausalitas. Jadi di sini kita hanya akan memberikan fakta atau latar belakang penggalian informasi kenapa fenomena itu terjadi, tapi jangan sampai terjebak
ke causality atau korelasi, karena ini masih berupa analisis deskriptif. Jadi jangan terus pakai cocok logi gitu. Oh, ini penyebab kenaikan ini adalah ini. Nah, tapi harus dengan fakta. Berarti pada kenaikan ini bertepatan dengan kenaikan penjualan pada bulan Juni, kita lebaran bulan Juni misalkan, kenaikan penjualan 9 bahan pokok. Nah, itu karena ada fenomena lebaran. Berarti kan di situ ada peningkatan konsumsi karena adanya kegiatan hari raya gitu. Dan itu logis. Nah, itu nanti bisa ditambahkan sebagai penambahan latar belakang. Nah, kemudian tadi setelah ditampilkan datanya, kemudian itu tadi kita interpretasikan, kita bandingkan gitu ya, interpretasi, kita tambahkan konteks latar belakang, terjadi kenaikan, kemudian kita bacakan kenaikannya itu berapa persen dari periode sebelumnya, atau kategori ini lebih tinggi berapa persen. Nah, itu biasanya akan menarik di situ. Terus pada dikasih konteks latar belakang, dan ini adalah akan membuat analisis deskriptif itu menjadi menarik. Jadi proses membuat kesimpulan yang relevan dan menarik. Jadi kadang teman-teman di STIS itu langsung hajar masuk ke inferensial. Jadi nggak pakai hujan angin badai, langsung serbu ke inferensial. Maksudnya apa? Jadi pada saat melaporkan hasil penelitian teman-teman yang super sulit itu, langsung ke arah inferensianya. Jadi nggak dimulai dengan yang deskriptif. Padahal dari analisis deskriptif, sekali lagi ini akan banyak fenomena yang bisa kita angkat tadi. Jadi kayak aku bilangnya kayak fenomena enteng-entengan gitu. Kita akan mencoba menjelaskan, menganalisis sesuatu dengan tabel, dengan grafik, berapa kenaikannya tadi, diinterpretasikan seperti itu. Tapi ketika dia dilakukan dengan lengkap, kita melakukan eksplorasi pada variabel-variabel tadi dengan lengkap dan menyeluruh, maka hasil analisisnya itu akan menjadi lengkap dan menyeluruh gitu. Jadi menyeluruh dalam artian kena pada bagian-bagian yang penting, dan memang hal itu akan menjadi pusat perhatiannya gitu. Jadi kadang ketika teman-teman baca, atau yang kalau aku bilangnya pas skripsi gitu ya, karena sering membimbing, bukan sering, baru sekali membimbing, itu di deskriptifnya itu dia akan kayak singkat gitu. Jadi kayak grafik sudah ditampilkan grafiknya, tapi narasinya itu sedikit. Jadi cuma bilang pada gambar 1 ditunjukkan data penjualan penjualan pada periode sekian sampai sekian, datanya bentuknya kuartalan. Kemudian tapi di sini dia tidak membahas misalkan ini time series gitu ya, dibahas pada periode apa dia terjadi kenaikan yang tajam misalkan, terus terjadi penurunan. Jadi fenomena-fenomena yang biasanya catchy itu kan kenaikan, penurunan, even yang konstan atau yang stabil. Jadi kalau misalkan dia datanya itu sangat fluktuatif, terus tiba-tiba dia tenang di bergerak di sekitar rata-ratanya, itu kan akan menjadi loh, kenapa di titik-titik lain dia fluktuatif, tapi di periode itu dia bisa stabil gitu. Berarti kan harus digali, oh ternyata di situ bertepatan dengan bertepatan dengan pemberlakuan suatu peraturan baru misalkan, sehingga penggunaan barang itu dilarang atau mulai dikurangi. Nah, itu kan berarti ada penjelasan-penjelasan yang logis gitu. Baik, jadi
Demikian untuk penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan optimis bahwa pandemik pasti berlalu. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.